Bruder Derry, apa kabar? Kabar baik, Brother. Baik, ya. Tinggal menghitung jam, akan ikrarkan kau kekal dalam SPD setia selamanya, kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Rasanya bagaimana, Bruder Derry? Ya, tinggal menghitung jam, saya akan bersama teman-teman mengikrarkan kaul kekal untuk selama-lamanya. Saat ini saya rasa saya saya bahagia karena saya sudah melewati beberapa tahun dalam Serikat Sabdalah. Jadi saya rasa hal biasa bagi saya untuk tetap maju mengikrarkan kaul-kaul dalam serikat. Ya, bahagia. Setelah perjuangan 10 tahun, Ya, 10 tahun. 10 tahun. Ya. Rasanya perjuangan selama 10 tahun sehingga sekarang bahagia, itu bagaimana? Lebih banyak susahnya, lebih banyak gembiranya, atau bagaimana? Mungkin ya perjalanan panggilan saya selama kurang lebih 10 tahun itu ya dalam perjalanan itu ada banyak kegembiraan, banyak juga susah, terkhusus ya saya mendapat sebuah tantangan dalam hidup saya, terkhusus dalam menapaki jalan panggilan saya. Ya, Itu saya alami sewaktu saya masih di novisiat Sang Sabda Kuwu Ruteng. tahun 2015. 2015. Ya, Ya, 2015. Saat itu saya bersama teman-teman saya sedang retret untuk persiapan kaul pertama. Lalu ketika di penghujung retret itu tinggal beberapa jam kami akan menutup retret, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2015, waktu jeda untuk persiapan penutupan retret. Lalu pada sore harinya, sosiu saya, Pater Franseda SVD, waktu itu memanggil saya. Pada saat itu saya berada di belakang unit, saya di kebun mengurus tanaman sayur. Lalu Pater sosiu saya memanggil lalu masuk ke dalam ruangan, masuk ke kamar. Pater menyuruh untuk menutup pintu. ya. Lalu bagi saya itu sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Karena kalau waktu itu saya menjabat sebagai ketua unit, lalu ketika kalau pater ada membutuhkan atau perlu sesuatu itu panggil saja, tidak suruh tutup pintu. Lalu pada saat itu pater suruh tutup pintu. Lalu ketika saya duduk, pater dengan spontan langsung bertanya, "Derry, apakah kamu masih mencintai panggilan?" Lalu saya dengan spontan saya menjawab, "Iya, saya masih mencintai panggilan." Ya. Pater bertanya sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu Pater bertanya lagi tentang keadaan keluarga, bapak, mama, dan adik-adik. Lalu saya menjelaskan bahwa saya baru kembali libur dan semua keluarga sehat. Lalu yang mengantar saya kembali ke Kupang itu mama dan adik bungsu. Jadi saya rasa semuanya baik-baik saja di Baik-baik kampung. saja, ya. Dan saya tidak berpikir bahwa akan terjadi sesuatu hal dengan keluarga saya. Lalu ketika Pater bertanya, lalu mengarahkan saya sehingga ketika melihat saya sudah seperti tenang, nyaman, Pater menyampaikan bahwa mama kecelakaan motor pada pagi harinya. Waktu itu mama mau berangkat ke gereja. Lalu pada sore harinya sekitar jam 3-an, mama tidak tertolong, lalu mama meninggal. Baik ya, waktu itu ya dengan spontan ya saya menangis karena sangat terpukul. Karena di mana mendekati saya mau mengikrarkan kaul pertama, saya mendapat sebuah tantangan atau cobaan. Mama pergi untuk selamanya. Itu yang saya alami selama ya di novisiat. Dan untuk perjalanan Sorry, tentang kabar itu. Peristiwa kecelakaan mama itu kamu belum diberitahu? ya, saya belum diberitahu. Saya diberitahu itu ketika mama sudah meninggal. Pada Karena hari yang sama, ya, kecelakaan hari yang sama, ya, kepergian selamanya hari yang sama. ya, mama celaka paginya jam 9, lalu meninggalnya jam 3 sore, jam 3.
Dan waktu itu ya memang saya tidak mendapat berita karena di novisiat kami tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Handphone. Ya. Oke. Ya, lanjut tantangan yang lainnya. Kalau untuk tantangan yang lainnya saya rasa hal biasa bagi saya karena yang paling berat saya sudah lewati, terkhusus kepergian mama untuk selamanya. Lalu untuk tantangan yang lain saya rasa mungkin pada saat saya menjalankan studi profesi, Ya. yaitu waktu itu saya dipercayakan dari serikat untuk melanjutkan studi profesi di bagian teknik mesin. Awalnya itu mekatronika. Ya. Mekatronika itu mereka para dewan dan provinsial mengutus saya untuk lanjut studi di ATMI Solo. Itu mengambil mekatronika. Namun ketika tiba di Jogja lalu saya mendaftar di ATMI Solo, di sana itu untuk mekatronika itu bagian untuk merancang robot atau membuat robot. Jadi saya berpikir bahwa ya kita SVD mungkin ya memang membutuhkan tenaga seperti itu, namun ya membutuhkan alat atau mesin yang ya harus yang modern dan harganya sangat mahal. Lalu waktu itu saya mendaftar 2 prodi, itu mekatronika dan teknik. Pada perguruan tinggi yang sama. Iya, pada perguruan tinggi yang sama. Lalu ketika mendengar hasilnya itu, karena kami yang mengikuti tes itu berjumlah 3.200-an, sementara yang diterima itu 200 orang. Oh, Ya, kami yang banyak peminat juga. kami yang mendaftar 3.000 mengikuti tes itu 3.200-an. Dan saya sendiri nomor urut 3.221 dari 3.000-an sekian. Lalu ketika mengikuti ujian tes itu dilakukan 1 hari, pagi sampai sore. Lalu saya ya waktu itu memang saya tekad untuk masuk ke ATMI Solo. Karena ketika kita tamat dari ATMI Solo ya pasti kita sangat lihai dalam bidang itu, sangat ahli. Ya. Karena waktu itu ya memang saya fokus untuk bisa masuk, walaupun biaya masuknya itu sangat mahal. Waktu itu di tahun 2017 itu kalau saya jadi masuk berarti biaya awalnya itu 194 juta. Itu untuk biaya biaya masuk. Biaya masuk. Oke, saya kira kan bukan studi itu jadinya. Ya. Ya, Lalu ya karena ketika mengikuti tes dan pada awal Mei, pertengahan Mei itu hasilnya keluar, lalu saya dinyatakan tidak lulus, namun masuk dalam bagian cadangan, lulus cadangan. cadangan dan ya kurang lebih lalu Derry ambil apa? Waktu itu ya ketika tidak lulus karena dari 3.000-an yang diterima 200 dan saya nomor urut 206. Ya waktu mendengar kabar bahwa saya tidak lulus, saat itu saya stres dan sakit sampai masuk rumah sakit Panterapi di Jogja 1 hari. Ya karena saya memang dari awal saya sudah niat dan memiliki tekad untuk masuk ATMI Solo. Lalu ketika mendengar hasil bahwa saya tidak masuk, ya saya pikiran dan stres sampai masuk rumah sakit. Lalu setelah itu prefek saya, Bruder Viani, SVD, menganjurkan saya untuk lanjut ke Sanata Dharma. Karena di Sanata Dharma itu ada mekatronika, ada teknik mesin, elektro, informatika. Tantangan letaknya di mana? Kalau untuk tantangan itu di bagian mata kuliahnya. Oh, mata kuliah, bukan tidak lulus lalu sakit. Tidak. Itu saya rasa. Ya, coba langsung di tantangan. Baik, kalau untuk yang menantang. Yang menantang itu mungkin di bagian studi mata kuliahnya terkhusus. Iya. Ya karena ya memang di SMA itu saya program IPA, namun sudah beberapa tahun berada di luar, jadi ya saya rasa pada saat itu saya memulai dari awal lagi. Beberapa tahun di luar itu sekitar 4 tahun kan? 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Dan 1 tahun masa postulat, 2 tahun masa novisiat, 2 tahun juniorat. Orang permisi di luar ya orang sudah bukan hanya sudah wisuda kalau kuliah lancar, tetapi sudah kerja. Tapi
sistem pendidikan bruder kita ya. Iya. Setelah 5 tahun pendidikan dasar yang awal itu baru bisa memulai studi. Baik, jadi waktu jadi itu lupa beberapa ilmu. Iya, bukan lupa tapi sangat sangat lupa. Okay. Iya, jadi untuk tantangannya itu di semester awal, semester 1 sampai semester 3 itu ya memang saya rasa semacam tidak mampu lagi untuk melanjutkan di prodi teknik mesin. Sengit sekali ya? Iya, sangat. Itu perguruan tinggi apa namanya? Universitas Sanata Dharma. Oh, di Sanata Dharma. Ya. Okay. Waktu itu ketika semester pertama ya nilai saya pas-pas, dan waktu itu saya memang merasa sangat stres, namun dari prefek terus memotivasi saya, memberi semangat, dukungan untuk terus berjuang. Lalu yang saya alami itu selama 3 semester 1 sampai semester 3 itu nilainya bukan meningkat, namun menurun. Dari semester 1 dia menurun lagi, menurun terus. Lalu ketika di semester 3, penghujung semester 3 saya menghadap prefek, Bu Reviani, saya minta untuk pindah prodi. Saya minta untuk pindah ke elektro. Namun Bu Revian terus memotivasi saya, memberi masukan bahwa coba kamu berusaha lagi, berjuang lagi, pasti kamu bisa. Lalu saat itu ya saya memang belum begitu menerima usulan atau masukan dari prefek. Saya mencari tahu informasi tentang bagian elektro, saya tanya teman-teman yang di elektro. Namun mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya. Oh iya, jadi, soal nilai itu. Iya, jadi mereka berpikir bahwa di teknik mesin lebih mudah. Namun saya bilang, saya pikir di elektro yang lebih mudah. Jadi waktu itu kami saling sharing, lalu kami memutuskan untuk tetap berada di prodi yang telah kami jalani. Lalu di semester berikut, semester 4, waktu itu saya minta untuk berhenti di semester 3. Oh iya. Saya berhenti apa maksudnya? Untuk istirahat, minta keluar dari biara karena minta tarik diri maksudnya. Ya, saya minta tarik diri kalau tidak diperkenankan untuk pindah prodi. Lalu waktu itu Bu Revian ya karena di Jogja itu saya ya mungkin menjadi panutan untuk teman-teman, selalu menjadi teladan untuk teman-teman. Jadi Bu Revian yakin bahwa pasti kamu bisa. Jadi saya memutuskan untuk terus maju dan berada di terus melanjutkan di prodi yang sama. Jadi di semester 4 saya ya seperti jatuh dan bangkit kembali. Ya. Waktu itu di semester 4 ya nilai saya meningkat ya beberapa ini. Melonjak. Ya, melonjak. Hati juga melonjak ya, kegirangan. Melonjak kegirangan karena dari keterpurukan saya bisa bangkit menjadi yang lebih baik. Lalu saya terus berusaha, saya terus berjuang, walaupun saya ada di tengah teman-teman yang barusan tamat SMA dan ya otaknya masih sangat segar, dan saya terus berusaha sampai di semester 5. Waktu itu sebenarnya saya belum bisa KKN, namun karena saya sudah memenuhi persyaratan untuk KKN, jadi saya langsung loncat 2 semester untuk turun KKN. Waktu itu saya turun KKN bersama Pater Fidel Klau SVD. Kami satu kelurahan, namun hanya beda pedukuhan. Jadi waktu itu di semester 5 saya maju KKN, lalu di semester 7 karena saya melihat bahwa setiap SKS itu hampir selesai dan saya rasa bahwa saya bisa menyelesaikan tugas akhir, lalu saya mengambil tugas akhir atau skripsi. Saya mengambilnya di semester 7. Lalu sebelum turun praktek, karena kami di teknik mesin itu biasanya praktek 2 bulan di perusahaan. Jadi waktu itu saya mendapat di Tangerang, itu perusahaan Loncin, PT Loncin itu bagian mesin genset, kompresor, key power, dan lain sebagainya. Jadi di saat praktek itu baru kami bisa mengalami dan menggunakan waktu yang ada untuk bisa langsung terjun ke Medan. Kurang lebih ceritanya dari keterpurukan
bangkit, bukan hanya semangat tetapi berpengaruh pada nilai. Dan itu juga membangkitkan semangat panggilan itu sendiri. Oke, kalau soal tantangan tentang kabar kepergian Mama tadi, tantangannya buat panggilan itu apa? Ketika saya mendengar berita bahwa Mama pergi untuk selama-lamanya, ya memang saat itu saya merasa terpukul. Namun karena ada konfrater senior di novisiat, terkhusus magister dan para sosius, dan teman-teman seangkatan itu mereka mendukung saya, mereka memotivasi saya, sehingga ya saat itu saya berpikir bahwa ketika saya kembali untuk mengikuti pemakaman Mama, saya merasa bahwa saya tidak mungkin menghidupkan Mama kembali. Jadi saya berpikir bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, dan saya akan terus maju untuk mengikrarkan kaul pertama, karena saya yakin bahwa dengan kepergian Mama pasti mempunyai cara lain untuk mendukung saya, terkhusus dalam hal doa untuk terus menapaki jalan panggilan ini. Itu memang bukan hanya sangat kehilangan tapi sedih sekali karena pada saat-saat saat-saat kunci belum selesai retret, mau ikrar kaul pertama, lalu Mama pergi selamanya. Sejauh mana peran Mama dalam mendukung panggilan Bruder Dery? Memang pada saat saya masih SMP itu, sebenarnya saya melanjutkan di Labuan Bajo, masuk seminari di Labuan Bajo. Karena ya om saya waktu itu bertugas di Labuan, Bruder Wens. Bruder Wens, ya. Saya SMA di Labuan Bajo, dia bertugas ekonom. Ya, waktu itu om ingin supaya saya masuk ke seminari Labuan, namun saat itu Mama tidak mengizinkan. Mama tidak mengizinkan, jadi ya saya terus masuk SMA negeri di kampung. Lalu ketika di kelas 3, pada saat itu ada, kalau tidak salah pada tanggal 21 Oktober 2009, 2011, waktu itu ada aksi panggilan dari almarhum Bruder Klemes Balan, SVD. Itu SMA kelas 3. Ya. Itu ada aksi panggilan di sekolah. Ya, saat itu mengumpulkan kami semua siswa kelas 3, terkhusus SMA Negeri Eban. Waktu itu mengumpulkan kami. Eban di Pulau Timor. Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Miomafa Barat. Paroki apa itu? Paroki Santa Maria diangkat ke surga Eban. Keuskupan Atambua. Ada promosi panggilan saat kelas 3? Ya. Lalu saat itu ya Bruder Klemes menjelaskan bagaimana menjadi seorang bruder atau frater dan melanjutkan menjadi seorang imam. Ya waktu itu memang saya sudah ya sedikit tahu, sedikit ada gambaran, karena keluarga saya ada yang bruder, ada yang pastor, dan ada yang suster. Jadi tidak menjadi hal baru bagi saya. Namun saat itu memang saya tidak ada niat untuk ikut mendaftarkan diri, karena saya tahu pasti Mama tidak mengizinkan waktu itu. Waktu itu ketika edaran kertas itu tiba di saya, lalu dengan spontan Bruder Klemes Balan itu mengatakan bahwa, "Fobia, kenapa kamu tidak mendaftarkan nama? Om, Bai, kakak, ada yang sudah menjadi pastor, suster, dan bruder. Kenapa kamu masih bingung?" Atau saat itu ya memang saya ya dengan semacam terpaksa saya mendaftarkan diri. Karena saya berpikir bahwa ya ikut rame saja, daftar nama. Ya waktu itu saya ikut mendaftarkan nama, namun saya tidak beritahu di orang tua. Lalu di tanggal 5 Januari 2012 itu kami ujian tes di sekolah, dan pengumumannya itu
tanggal 15 Maret 2012 itu umumkannya di gereja. Namun saat itu ya memang di SMA itu saya ya macam senang-senang baru ke gereja, jarang sekali ke gereja. Jadi waktu itu yang masuk gereja itu mama dan ya keluarga. Lalu mereka saat itu kan ada pengumuman di gereja. Kami yang mengikuti tes itu ada 15 orang dan nama pertama yang dibacakan itu saya. Pasti mama kaget itu. Ya, mama dan saudari-saudara saya keluarga semua kaget bahwa sejak kapan dia mendaftarkan diri. Lalu saat itu ketika mama kembali dari gereja, ya mama dengan spontan tanya. Namun saat itu saya bersikeras saya tidak jujur. Saya tidak jujur karena saya takut. Saya takut pasti mama marah atau tidak jujur bahwa saya ikut mendaftarkan diri untuk masuk menjadi tapi ada nama di gereja itu. Oke. Ya, saya bersikeras bahwa tidak mungkin orang lain. Oh ya. Ya, saat itu ketika selesai ujian nasional, ya baru saya berani terbuka dengan mama bahwa saya ya waktu itu saya mendaftarkan diri untuk masuk biara terkhusus menjadi bruder. Dan saat itu ya dengan spontan itu penipuan publik itu. Nama sudah jelas-jelas bahwa dinyatakan lulus, bilang mungkin orang yang mendaftarkan saya, tapi siapa yang ikut tes? Jadi waktu ketika saya terbuka, lalu mama dengan spontan mama mengizinkan saya untuk masuk. Lalu waktu itu memang bapak yang kembali ya berbalik, bapak ya saya rasa bapak berat untuk masuk karena mungkin bapak berpikir bahwa saya anak sulung, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dari sulung. Ya. Laki-laki 2, lalu perempuan 2. Sebaliknya, saat itu bapak yang berat, bukan lagi mama. Bapak mama dulu kerja apa? Kalau bapak petani, lalu mama ibu rumah tangga. Oh iya. Jadi ya waktu itu ketika saya menceritakan di mama iakan saja. Lalu ya setelah ujian nasional itu saya bersama mama menyiapkan persyaratan untuk bapak baru mengizinkan itu 1 minggu sebelum berangkat ke ND. Waktu itu bulan Juli, saya lupa tanggalnya, namun ya saat itu bulan Juli 2012. Bapak hanya pesan satu, kalau sudah maju terus melangkah ke depan. Dan maju sampai sekarang. Ikrarkan kaul kekal pada tanggal 15 Agustus 2022. Dan siap tadi ya? Siap. Motonya apa, Bruder Derek? Baik, moto yang saya pilih itu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9, tinggallah di dalam kasihku itu. Oh iya. Perkataan Yesus tinggallah di dalam kasihku itu. Memang selama ini di luar kah? Saat kaul kekal baru di dalam. Bagaimana itu untuk bisa menjelaskan? Baik, saya sedikit merefleksikan bahwa saya berpikir bahwa dalam perjalanan saya, terkhusus dalam menapaki jalan panggilan saya itu ya banyak tantangan, banyak hambatan, namun saya sadar bahwa saya selalu ada di dalam kasih Yesus. Yesus selalu ada dalam perjalanan saya, selalu menaungi saya, melindungi saya, hingga saat ini saya bisa melewati setiap tantangan dan hambatan, sehingga saya boleh dengan berani dan percaya untuk maju mengikrarkan kaul kekal pada tanggal 15 Agustus 2022. Oke. Yang Bruder Derry rasakan kasih Yesus itu dalam hal yang nyata, pengalaman ada yang unik? Baik, yang saya rasakan unik atau yang nyata itu terkhusus pada waktu studi. Ya. Itu saya ya benar-benar merasakan bahwa Yesus itu selalu ada di saat saya membutuhkan, terkhusus ketika menghadapi tantangan atau hambatan. Seperti tadi tuh. Ya, seperti nilai terpuruk. Ya. Lalu
Yesus datang dalam diri formator, teman-teman untuk tetap mendukung, dan engkau bersemangat sehingga nilai melonjak. Bahkan itu termasuk Gemilang. Gemilang bisa lompat 2 semester untuk KKN, untuk praktik, untuk skripsi. Itu luar biasa. Kalau tidak terhambat pada akhir-akhir, ceritanya kan begitu ya. Maka engkau selesai sebelum waktunya. Oke, Bruder Dery. Apalagi yang bisa engkau ceritakan? Singkat saja mungkin. Ada? Saya rasa semuanya sudah cukup. Sudah cukup. Profisiat Bruder Dery untuk Ikrar Kaul Kekal 15 Agustus 2022. Selamat bermisi. Ya, misi di mana nih? Baik, saya mendapat penempatan pertama itu di Timor Leste. Nah, dekat. lewat kampung kita lagi deh. Di Timor Leste. Timor Leste TLS ya, tim. Oh ya, profesi apa tadi? Yang bidang studi tadi? Baik, saya profesi teknik mesin umum. Oh ya, teknik mesin umum. Ya, Oke. Kami di teknik itu kami sering sebut teknik mesum. Kenapa lagi? Ya, karena mesum itu jangan berpikir hal-hal yang negatif. Mesum itu mesin umum. Oh, oke. Mesin umum. Oh iya. Jadi engkau sarjana teknik ya, sarjana teknik mesin, tapi mesin umum. Ya. Terima kasih, Bruder Dery. Sama-sama, Father. Oke, baik.